Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anil ummatil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim 'ala nabiyyir rahmah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para pegiat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yang spesial dari Rasulullah di kiamat kelak. Amin. Mudah-mudahan cita-cita kita, niat baik kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan sehat rohani. Yang sakit di antara kita, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit mereka, bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan juga anak-anak kita yang punya cucu, kita doakan juga anak dan cucu kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakat dan agamanya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan bencana baik alam maupun non-alam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyyati sidqi wal qubul wa husnil amal wal ma'mur bi jahi wa syafa'ati rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi isnadina al-muttasil an syaikhina jazahullahu 'anna khairan, dengan silsilah sanad keguruan kami yang bersambung kepada pengarang kita dari guru kami Syekh Sa'ad Jawis Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari Syekh Khalil bin Abdul Latif Bakalan Madura, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Somad Palembang, dari Imam Ibn Ula Al-Babili, dari Imam Sanhuri, dari Imam Nazmuddin Al-Waiti, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Imam Ibn Ula, dan sampai kepada pengarang kita, kami menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab tentang menghormati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, di dalam hadis ini diriwayat Sahih Muslim, ya, dari Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, Allah fi ashabi. Demi Allah, janganlah kalian merendahkan, mencaci maki, ya, atau menodai dan melecehkan sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum qardan ba'di, janganlah jadikan mereka sebagai bahan untuk mencaci, menghina dan seterusnya. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Barang siapa yang mencintai sahabat, maka aku mencintai mereka. Barang siapa yang memuliakan sahabat, maka Allah juga akan memuliakan orang itu. Ya. Wa man abghadahum fa bi
abghadhum, barang siapa yang benci dengan sahabatku, maka aku juga benci dengan dia. Ya, jadi kalau ada orang itu mati Rasulullah sekarang ini misalnya dia menggugat atau mempersoalkan atau mempertanyakan bahkan atau menghina, ya, merendahkan, melecehkan sahabat Nabi, misalnya Muawiyah, Nabi Sufyan, dan atau Sayyidina Ali dan seterusnya, ya, maka Rasulullah juga akan benci kepada mereka. Sebaliknya, kalau kita cinta kepada mereka, maka Allah Rasulullah juga akan cinta kepada kita. Ya, wa man adahum faqad adani, barang siapa yang menyakiti mereka, faqad adani, sama dengan dia menyakiti saya, gitu kata Rasulullah. Jadi menyakiti sahabat yang menyakiti Rasulullah, ya kan? Sahabat, teman, kayak seperti kita punya teman kita disakiti, kalau kita udah deket banget, kita juga ikut kesel kan? Kita juga ikut tersinggung, ya Pak ya? Bapak punya teman nih, teman dekat dari kecil, bahkan ya saudara juga kan. Terus ada yang nyakitin dia, ada yang nyelakain dia, Bapak tersinggung kan? Bapak ikut sakit nih, gitu. Sama Rasulullah juga, Rasul punya sahabatnya disakiti, Rasul ikut sakit. Di akhir surat Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu sangat berat sekali kalau kalian itu sakit. Jadi Rasul ikut sakit, apa ya? Kalau kalian sakit itu Rasul ikut sakit gitu. Jadi kalau ada orang sekarang yang menghina sahabat, menghina cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, itu sama aja menghina kakeknya itu. Kalau merendahkan cicit, itu sama aja kalau orang Betawi bilang merendahkan engkongnya, kalau orang Jawa bilang mbahnya ikut juga, karena mandamal far'a faqad dammal usula. Barang siapa yang menghina, merendahkan far'a itu cabang, kayak pohon itu ada cabangnya tuh. Jadi kalau orang yang misalnya metik ya cabangnya, itu kan berarti ngambil dari bagian dari pohonnya gitu. Ya, paham dah ya kan? Udah gak usah diterangin lagi, bisa apa lebih jelas lagi, itu udah jelas banget ya. Gak usah, jadi kita ngukurin kita gitu loh. Kalau orang menghina cucu kita sebagai kakaknya marah nggak? Marah. Itu aja, simpel kan? Gak usah jauh-jauh dah, pakai logika yang sederhana saja. Ya, jadi kalau bapak punya anak nih, anaknya disakiti di sekolah, disakiti sama temennya gitu, teman kelasnya, marah nggak? Marah. Orang sekarang bisa sampai dilaporkan ke Komnas HAM anak atau kepolisian tuh gara-gara bisa dibully kan di sekolah, nggak terima bapaknya. Gimana kalau anda ngebully keturunan Nabi? Ya silakan aja, nggak ada sendiri dengan Rasulullah. Saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya ampun. Wa man adzawa yusiku an yahuda, barang siapa yang tentu saja ini yang benar ya, artinya cucu yang ikutin kakeknya, ya, ada cucu yang ikutin perilaku kakeknya. Tidak semua cucu ikutin perilaku kakeknya, gitu ya. Begitu biasa. Kita juga nggak semua kiai bagus, ya ada yang bagus dan nggak usah, ada yang bagus dan enggak gitu. Ya semua profesi ada yang baik, ada yang enggak. Ya kan di surat Al-Jin itu bahkan jinnya ada jin baik, ada jin yang jin soleh dengan jin yang soleh, itu ada jin yang baik, ada jin yang nggak baik. Ada di surat Al-Jin itu. Wa minhum sholihuna wa minhum duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Jadi jin itu ada yang baik, ya jin yang baik ada, tapi ada juga jin yang tidak baik. Jadi di mana-mana begitu Pak, ada Rasulullah, ada Abu Jahal, ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada
Ibrahim, ada Raja Namrud, gitu. ada Qabil, ada Habil, gitu. Tinggal Bapak pilih mana, mau jadi Habil atau Qabil. Kita Nabi Musa atau Fir'aun, gitu kan? Hanya orang ikutin Rasulullah dan ikutin Abu Jahal. Itu ya, serah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda juga, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina sahabatku. Menghina orang biasa saja nggak boleh Pak kita. Itu di Sahih Muslim. Rasul pernah pesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau kamu ke Yaman, kamu cari kekasih Allah, seorang wali dia. Apa cirinya? Cirinya dia pakaiannya itu nggak meyakinkan. Ada yang mengatakan cuma pakai ya apa sarung gitu, pakai kaos oblong aja, nggak pakai peci, nggak pakai gamis. Terus di belakangnya itu ada bekas penyakit kulit gitu, disisain sama Allah sedikit sampai kayak logam. Kalau ketemu sama dia, kata Rasulullah, kamu minta doa sama dia, salam dari saya, kamu minta doa dari dia. Ini kan orang luar biasa, Pak. Nggak mungkin Rasulullah itu memesan, kecuali orang itu kan orang yang istimewa ya, Haji ya. Pasti orang istimewa. Dia namanya Uwais, kata Rasulullah. Al-Qarni itu kayak logam begitu. Ya kita gitu jadi di pundaknya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Yaman, dicari itu mana sih orang nih yang dipesan sama Nabi itu orang gimana ini? Penasaran ya, cari, tanya siapa Uwais? Gak ada yang tahu. Ternyata beliau ada di pasar, Pak. Ada di pasar, itu bukan di pasar Ciledug ya, pasar di Madinah, di sana di Yaman. Ini iya, di Yaman ini ceritanya. Nah, walhasil singkat cerita ketemu, betul memang pakaiannya tuh compang-camping gitu. Orang nggak mengira kalau ini adalah kekasih Allah dan ditunjukkan sama Rasulullah. Orang kan nggak ini nggak ada yang gitu. Apalagi sekarang itu semuanya kalau mobil mewah, ya kan, berdasi pakai jas, itu parkiran langsung disiapin, itu diangkat itu yang merah. Coba pakai motor, kayak di hotel yang di zaman beruang gitu, ya kan? Kalau ini nanti dulu, BCS dulu, ya dulu. Kalau pesan ini gimana tunggu ya nanti dipanggil, ya antri gigi, nanti mungkin bisa jadi 3 bulan lagi. Apa kalau orang langsung bayar? Apa tawar? Langsung bayar, langsung nilainya berapa? Ya. Nah, ini sama ini nggak dianggap sama orang nggak punya duit. Apa yang punya ini? Ya, orang nggak meremehkan. Tapi subhanallah, Rasul mengatakan jangan meremehkan siapapun. Rubba ash'as aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak hamba Allah dia tuh casingnya mana, penampilannya nggak inilah, melamar pasti ditolak gitu ya, karena nggak meyakinkan. Tapi kalau dia begini, udah begini, angkat tangan, kabulkan semua. Maksudnya apa kata maksudnya Rasul? Jangan meremehkan siapapun, jangan diremehkan. Bisa jadi yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah. Kalau doa langsung cesplong gitu loh, bisa kita ganti. Di doa kita disuruh ini sakit bener. Ya, jadi hati-hati, jangan sekali-kali meremehkan orang lain, dan itu prinsipnya. Itu kelihatannya remeh begitu di pasar. Uwais al-Qarni, tapi di Sahih Muslim Rasul
Rasul bersabda, innahu afdalu at-tabi'in. Dia itu sebaik-baiknya tabi'in itu. Uwais al-Qarni itu sebaik-baiknya tabi'in, Pak. Dan nggak mungkin Rasulullah itu kamu minta doa sama dia, nggak mungkin kamu minta doa kalau orang biasa. Itu pasti kedudukan tinggi di mata Allah, betul nggak? Bukan sembarangan. Tapi Uwais al-Qarni rahimahullah mencapai kedudukan tinggi itu nggak sembarangan. Ada amalannya. Dan Rasul menyebut itu apa itu? Nah, itu dia. Innahu kana barran biwalidatihi. Ini Uwais al-Qarni kata Rasulullah, kamu pantas mencium tangannya, kamu pantas meminta doa darinya. Kenapa? Karena dia sangat berbakti kepada maknya, sangat berbakti kepada ibundanya. Bahkan di dalam riwayat beliau gendong itu tawaf 7 kali digendong ya. Saya yakin serajin-rajinnya di sini, saya nggak yakin kalau ada yang gendong ibunya tawaf. Haji pernah gendong ibu tawaf haji? Ada di sini yang pernah gendong ibunya tawaf? Disuruh bikin air aja muter-muter. Ya ntar mak ya, ntar dulu mak ngantuk bener nih mak. Disuruh, kata maknya belum disuruh gendong. Tuh, makanya wajar kalau Allah mengangkat derajatnya Uwais al-Qarni karena dahsyatnya dan hebatnya beliau melayani ibunya, karena orang bapaknya sudah meninggal, jadi tinggal ibunya. Bahkan beliau pernah ke Madinah. Makanya beliau itu sebenarnya sezaman dengan Nabi, cuman nggak ketemu Nabi gitu. Itu kalau dalam ilmu hadis disebut dengan muhadharah. Jadi kayak semi-semi sahabat gitu. Itu apa masalahnya? Beliau udah nunggu sudah dari Yaman, bayangin berapa ribu kilo ke Madinah, ke Masjid Rasulullah, ke Nabawi itu. Begitu nyampe, Rasulullah sedang pergi keluar kota, nggak ketemu. Dan beliau diisyaratkan bahwa ibunya sakit. Itu beliau sudah langsung aja, Rasulullah masih lama, dan ada bisikan bahwa ibunya sakit. Padahal belum ada, waktu itu belum ada WA, belum ada SMS, belum ada ini ya. Jadi ikatan batinnya kuat, ya kan? Ibunya sakit ini, ibu sakit ini, langsung pulang, betul ibunya sakit. Ya, jadi beliau belum sempat ketemu dengan Rasulullah, tapi sezaman dengan Rasulullah. Itu makanya Rasulullah pesan tadi suruh ketemu, ya minta doa. Nah jadi jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku. Ya, falau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam riwayat wala nusayfahu. Jadi seandainya kalian keluarkan semuanya, sedekahkan harta kalian segunung Uhud emas, jadi emas itu gunung Uhud ya, berapa ton emas gitu, berapa miliar, berapa triliun kalian sedekahkan. Itu kalau ditimbang dengan sahabat, dengan imannya sahabat, dengan ibadahnya sahabat, dengan perjuangannya sahabat, itu nggak ada seujung kukuhnya dibanding mereka. Itu kata Rasulullah seperti itu. Jadi kita yang di sini, saya yakin nggak ada di sini yang paling berapa sih kita sedekah ke situ? Ya berapa persen gitu? Ya zakat lah, zakat berapa persen? Kan 2,5% ya nggak? Itu aja masih bulat, jadi nanti apa ya? Giliran ini aja rajinnya sudah mati kalau untuk makan. Nah, kalau masih nanti Pak, insya Allah nanti Pak Haji, insya Allah nanti kita ditagih ke rumah baru. Oh ya, rumah saya mau saya TR. Itu udah ditagih gitu. Itu mah dibandingin sama sahabat Nabi ya udah itu nggak ada seujung kukuhnya Pak. Orang yang triliunan dia sedekahkan untuk agama, itu aja kalau ditimbang dengan sahabat gak ada apa-apanya sih. Gimana kayak kita yang setengah-setengah kayak gini? Malu gitu Pak, malu gitu. Makanya pernah Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang bawa sendalnya Nabi, bawa sendalnya Nabi itu ada yang bawa sendalnya, ada yang bawa ini tasnya Nabi, ada bawa perlengkapan gitu. Nah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu paha sebelah kirinya tuh kecil sebelah, jadi kanan dan kiri itu nggak sama.
munafik barangkali ya, karena nggak mikir ada atau akhlak. Dia bilang jalannya kagak rata, ada begitu. Marah Rasulullah SAW, mengira Rasulullah, saya kamu yang bilang, kata Rasulullah, kamu tahu nggak? Kalau kamu itu kamu ditimbang sama pahanya kata Rasulullah, seandainya penduduk ahli Madinah ini ditimbang dengan pahanya Abdullah bin Mas'ud, lebih berat pahanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah. Bayangin coba. Rasul marah Rasulullah SAW karena merendahkan orang lain, ngebully, ya. Makanya luar biasa ya, di kita ini Rasul sangat mengajarkan bahwa hati-hati berbicara, jangan sampai melukai orang lain, menyakiti, menyinggung perasaan, itu dosa besar. Sama seperti kita minum khamr dan seterusnya. Karena kita menganggap remeh yang namanya dosa besar itu minum khamr, zina, mencuri. Akhirnya santai aja, ngomongin orang nih, ngecekin orang, kalau orang kesini sakit dia di sini sampai teriris-iris dia, terlukai hatinya, sama apa seperti minuman keras itu dosa besar. Ada di Quran di surat Al-Hujurat, jangan diremehkan dosa itu. Man sabba ashabi fa'alihi la'natullah. Di dalam hadis lain, barang siapa yang menghina sahabatku, maka dia akan kena laknatnya Allah, laknatnya malaikat, wan nasi ajma'in. Masya Allah. Wa qala fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, inna Allah akhtara ashabi ala jami'il alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah memilih, ya, ikhtara, sesungguhnya Allah memilih sahabat-sahabatku dibanding yang lain, kecuali nabi dan kecuali para nabi dan para rasul gitu. Jadi para nabi, para rasul, ya, kedudukan yang paling tinggi, setelah itu sahabat. Kalau kita dalam tawasul itu kan ilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW ditahlil itu, ya kan, ke Rasulullah dulu, habis itu ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, ya kan, ke sahabatnya Rasulullah, ya, ke sahabat-sahabatnya Nabi, ke keluarga besarnya Nabi, ke mana tabi'in, dan keturunan-keturunannya Nabi dan seterusnya sampai hari kiamat. Kemudian setelah Nabi siapa? Setelah Nabi sahabat. Gitu. Kalau kita jadi ini, coba kita jadi sahabat, makanya dipilih. Ya. Nah, kalau kita jadi sahabat, mungkin hadis nggak nyampe kalau ya. Kita ngomong aja nih, lebih kalau uang kurang-kurang itu. Itu nggak jujur. Kalau duit aja kurang, mana kembaliannya udah habis gitu, padahal masih ada. Bohong dia, padahal ada saldonya. Tapi giliran ngomong aja lebih-lebih, itu nggak bisa dipercaya. Gitu. Hancur habis kalau di tangan kita. Ya. Wahtara minhum arba'a, dari sahabat Nabi itu berapa? Ada yang mengatakan jumlahnya sejumlah para nabi. Ada yang mengatakan, ada pendapat jumlah sahabat itu sejumlah para nabi. Jumlah nabi berapa? 124.000. Cuman dari 124, minhum man lam naqsusum alaih wa minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Di antara 124.000 ada yang kami ceritakan dan kami sebutkan namanya dalam Al-Quran, ada yang enggak. Nah, yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, banyakan yang mana? Banyakan yang mana? Yang disebutkan atau yang tidak? Nomor 124.000 disebutkan dan yang wajib kita imani berapa? 25 Rasul dan Nabi, kan? Ada Idris, Nuh dan seterusnya sampai Rasulullah SAW 25. Tapi semuanya dalam keterangan di Tauhid itu 124.000. Banyak banget, nanti banyak yang nggak kita tahu, kan? Makanya di Mesir itu ada nabi, ada nabi nih, ada makamnya. Nah, orang menyebutnya dengan Nabi Daniel. Nabi Daniel. Ada tuh, silakan kalau nggak percaya ke Mesir.
itu ada wisata religi, nanti akan ya di situ ada apa namanya makam Nabi dan Nia. Ya, jadi itu termasuk di antara yang mungkin tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi lebih banyak yang tidak disebutkan. Nah, Waqtarani minhum arba'atan, dan Allah memilih untukku dari sekian banyak sahabatku ada 4 yang ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Gitu, ya, jadi itu mereka pilihannya Khulafaur Rasyidin. Faja'alahum khairu ashabi. Ya, dan mereka adalah terbaik dari sahabatku. Wa fi ashabi kulluhum khair. Tapi semua sahabatku baik, gitu. Jadi semuanya baik sahabat Nabi, cuma ada yang the best ya gitu. Ya kan? Ada rankingnya lah. Kalau di kelas itu ada rankingnya. Tapi semuanya baik. Jadi semua kelas pilihan, tapi di antara pilihannya ada pilihan gitu. Ada excellent-nya. Ya, ada apa namanya rankingnya. Ya. Ada number 1-nya, ada 10 ya, apa namanya, ada terbaiknya. Man ahabba Umar faqad ahabbani, dan Rasul mengatakan dalam hadis lain, barang siapa yang mencintai Sayyidina Umar faqad ahabbani, maka berarti dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Wa man abghadha Umar faqad abghadhani, barang siapa yang menyakiti dan membenci Sayyidina Umar faqad abghadhani, berarti dia telah membenci aku. Kayak gitu Rasulullah, saking yang pembelaannya kepada sahabatnya. Rasul juga mengatakan tentang putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul, man innaha binatun minni, Fatimah itu adalah putriku, darah dagingku. Man adzaha faqad adzani, barang siapa yang menyinggung dia, barang siapa yang menyakiti hatinya, berarti menyakiti aku, kata Rasulullah. Makanya Sayyidina Ali itu tidak berani, Sayyidina Ali itu bisa dicek di dalam sejarah. Sayyidina Ali itu tidak pernah berpoligami ketika beristri dengan siapa? Fatimah. Kenapa? Karena ini, karena hadis Rasulullah bilang yang benar kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang dia adalah darah dagingku, itu kata Rasulullah. Barang siapa yang menghormatinya berarti menghormati aku. Barang siapa yang menyenangkan hatinya berarti menyenangkan aku. Barang siapa yang menyakiti dia berarti menyakiti aku. Barang siapa yang melukai hatinya berarti melukai hatiku, kata Rasulullah. Ya nggak berani Sayyidina Ali, Pak. Makanya Sayyidina Ali itu sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul meninggal, Sayyidina Ali dalam riwayat baru menikah lagi dengan Al-Hanafiyah, nanti punya anak Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, jadi dari ini lain, ibu dari ibu yang lain, dari Nabi Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi apa namanya, saudara dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beda ibu gitu. Tapi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, ya, karena nggak mau Sayyidina Ali menyinggung perasaan mertuanya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.